Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Mo. Waspada perang dagang global. Amerika Serikat menaikkan tarif impor ke negara mitra dagangnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa tarif dasar minimum sebesar 10% untuk semua impor ke Amerika Serikat. Trump menyebutkan bahwa kenaikan tarif itu untuk menciptakan pemulihan pada industri negara Paman Sam yang pada akhirnya mengarah ke ekonomi lebih kuat dan harga lebih rendah bagi konsumen Amerika Serikat. Menurut Trump, ini akan menjadi zaman keemasan bagi orang-orang Amerika Serikat untuk bangkit kembali. Kebijakan tarif dasar 10% Presiden Amerika Serikat mulai berlaku di pelabuhan laut, bandara, dan gudang pabean Amerika Serikat saat pasar saham anjlok di seluruh dunia. Hal itu berpotensi memicu dan meningkatkan keterangan perdagangan yang bakal mengganggu ekonomi global. Tarif dasar yang berlaku pada Sabtu 5 April 2025 tersebut menandai penolakan penuh Trump terhadap sistem tarif yang disepakati bersama pasca Perang Dunia II. Di antara negara-negara yang pertama kali terkena tarif 10% adalah Australia, Inggris, Kolombia, Argentina, Mesir, dan Arab Saudi. Kesenjangan pasar global didorong oleh tidak adanya timbal balik dalam hubungan dan kebijakan lain seperti pajak pertambahan nilai yang sangat tinggi. Buletin Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat untuk pengirim menunjukkan tidak ada masa tenggang untuk kargo di atas air pada tengah malam pada hari Sabtu. Namun, Buletin Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS memberikan masa tenggang 51 hari untuk kargo yang dimuat ke kapal atau pesawat dan dalam perjalanan ke Amerika Serikat sebelum hari Sabtu. Selain itu, pada 9 April, tarif timbal balik Trump yang lebih tinggi sebesar 11% hingga 50% akan mulai berlaku. Impor Uni Eropa akan dikenakan tarif 20%, sementara barang-barang Cina akan dikenakan tarif 34%, sehingga total pungutan baru Trump terhadap Cina menjadi 54%. Vietnam yang diuntungkan dari pengalihan rantai pasokan Amerika Serikat dari Cina setelah perang dagang periode pertama, Beijing akan dikenakan tarif sebesar 46%. Sementara Kanada dan Meksiko dibebaskan dari bea masuk karena mereka masih dikenai tarif sebesar 25%. Nah, apa sih sebenarnya teman-teman sekalian? Dari berita tersebut memiliki dampak yang sangat besar terhadap negara Indonesia, yang terutama berdampak besar pada sektor ekspor Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara eksportif terbesar di dunia, termasuk untuk produk seperti tekstil, elektronik, produk pertanian, dan sumber daya alam, yang tentu saja merasakan dampak langsung dari kebijakan ini. Peningkatan tarif impor di Amerika Serikat dapat membuat barang-barang Indonesia menjadi lebih mahal di pasar Amerika Serikat, yang berpotensi menurunkan daya saing produk Indonesia. Indonesia memang terkenal salah satu negara yang penghasil tekstil dan produk tekstil yang penting. Dengan kenaikan tarif, produk ini bisa menjadi lebih mahal, menurunkan daya tarik bagi konsumen Amerika Serikat. Lalu yang kedua, produk ekspor elektronik dan komponen. Indonesia juga mengekspor sejumlah produk elektronik dan komponen ke Amerika Serikat. Kenaikan tarif ini bisa mengurangi volume ekspor, yang tentu saja dapat menurunkan atau mendefisitkan keuntungan bagi negara Indonesia. Yang ketiga, produk pertanian. Komoditas seperti minyak kelapa sawit, karet, kopi, dan rempah-rempah yang diekspor ke negara Amerika Serikat mungkin mengalami penurunan permintaan karena harga yang lebih tinggi akibat tarif yang diberikan kebijakan oleh Donald Trump. Lalu, dampak yang signifikan kedua yang terjadi akibat kebijakan Donald Trump terhadap negara Indonesia, yaitu di bidang investasi asing. Peningkatan tarif impor bisa mendorong beberapa perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia untuk mengevaluasi kembali strategi investasi mereka, khususnya yang bergantung pada ekspor ke Amerika Serikat. Mereka mungkin mencari pasar alternatif atau mengalihkan produk ke negara lain yang tarifnya lebih rendah, yang dapat menghambat arus investasi asing ke Indonesia. Lalu dampak ketiga yang terjadi atas kebijakan Donald Trump ini adalah pengaruh pada rantai pasokan global. Indonesia juga bagian dari rantai pasokan global dan kebijakan tarif yang lebih tinggi
bisa mempengaruhi biaya bahan baku dan komponen yang digunakan oleh perusahaan Indonesia. Jika perusahaan Indonesia mengimpor bahan baku dari Amerika Serikat atau negara yang terpengaruh oleh kebijakan tarif ini, biaya produksi ini mereka bisa meningkat, yang bisa mempengaruhi daya saing bagi produk barang di Indonesia yang terjadi di pasar global. Setelah dampak-dampak ekonomi yang tadi saya sebutkan, ada juga dampak sosial dan politik yang terjadi akibat kebijakan Donald Trump terhadap negara Indonesia. Yang pertama, dampak pada pekerjaan. Jika ekspor di Indonesia ke Amerika Serikat menurun, industri yang bergantung pada ekspor, seperti tekstil dan produk elektronik, bisa menghadapi kesulitan. Hal ini dapat berpotensi menyebabkan pemutusan hubungan kerja atau PHK, yang akan berdampak pada pendapatan masyarakat Indonesia yang bekerja di sektor-sektor tersebut. Lalu dampak sosial yang kedua adalah ketegangan diplomatik. Kebijakan proteksionis yang diterapkan oleh Trump bisa mempengaruhi hubungan diplomatik antara Indonesia dan Amerika Serikat. Meskipun Indonesia tidak menjadi sasaran langsung dari kebijakan tarif tersebut, tetapi kebijakan ini dapat menyebabkan ketegangan perdagangan yang mempengaruhi hubungan kedua negara, yang pada gilirannya dapat berdampak pada kerjasama di sektor lain, seperti keamanan, politik, dan budaya. Jadi, bagaimana respon kita terhadap kebijakan Donald Trump yang menaikkan tarif 10%? Sebagai negara yang terpengaruh oleh kebijakan tarif Amerika Serikat, Indonesia dapat mengambil langkah-langkah tertentu untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan tersebut. Yang pertama, diversifikasi pasar ekspor. Indonesia bisa memperkuat hubungan perdagangan dengan negara-negara lain, seperti negara-negara ASEAN, Uni Eropa, Jepang, dan India, untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika Serikat. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan volume perdagangan dan menjajaki peluang kerjasama perdagangan baru. Lalu yang kedua, meningkatkan daya saing industri domestik. Pemerintah Indonesia dapat mendorong perusahaan dalam negeri untuk meningkatkan kualitas produk dan efisiensi produk, sehingga dapat tetap bersaing meskipun tarif tinggi diterapkan oleh Amerika Serikat. Kebijakan ini dapat didukung oleh program-program pelatihan intensif fiskal dan investasi dalam infrastruktur teknologi. This is just my opinion. Hanya sekedar pendapat dari Bang Muh atas kebijakan Donald Trump terhadap negara Indonesia. Nah, bagaimana realitasnya? Mari kita lihat ke depannya. Saya Bang Mo cabut.